atau salah satu temen gue mengalami hipotermia. Temen gue ini adalah pendaki pemula. Dia belum pernah mendaki gunung sama sekali. Datanglah seorang temen gue menampar temen gue yang sudah kedinginan itu dan membentak dia supaya terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Iksan Wahyudi. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel gue bila berkenan. Kali ini gue akan bercerita tentang petualangan gue lagi-lagi ke Gunung Gede. Dan ini petualangan di tahun 2013. Kali ini gue mendaki Gunung Gede melewati jalur Cibodas. Jalur wisata, melewati banyak tempat yang sangat indah. Gue sudah merencanakan perjalanan untuk mendaki Gunung Gede jauh hari, sekitar bulan Februari. Tetapi apa daya, Gunung Gede saat itu kondisi ditutup. Sehingga schedule untuk perjalanan ke Gunung Gede diundur menjadi tanggal 5 April. Setelah dibuka, kami mendaftar online untuk mendaki. Perjalanan gue kali ini diikuti banyak sekali teman-teman gue. Teman-teman yang dulu pernah mendaki bareng gue saat kuliah. Dan juga ada banyak pendaki pemula yang ikut serta bersama gue saat itu. Perjalanan dimulai dari Jakarta. Gue menggunakan kendaraan pribadi kebetulan. Akhirnya sampailah gue ke Cibodas. Rencana gue akan nginap di warung Mang Idi. Tetapi saat itu, karena pendakian Gunung Gede sangat penuh, sehingga warung Mang Idi pun penuh dengan pendaki. Akhirnya gue memilih warung lain untuk tidur dan beristirahat. Karena gue sampai di Cibodas sudah larut malam kebetulan. Dan Cibodas saat itu, malam itu juga banyak didatangin oleh pendaki yang ingin mendaki Gunung Gede. Keesokan harinya, gue kumpul bareng teman-teman. Dan gue bersiap-siap untuk mendaki ke Gunung Gede. Setelah gue berdoa dan briefing, akhirnya gue mulai mendaki ke Gunung Gede. Perjalanan pertama, sampailah gue ke pos pendaftaran. Setelah melakukan registrasi, akhirnya gue melanjutkan perjalanan. Di Cibodas ini kita akan melewati banyak pos. Pos pertama, gue akan singgah di Telaga Biru. Telaga Biru ini adalah suatu telaga kecil yang ada di Gunung Gede. Sangat indah dan pemandangannya mantap. Gue berjalan step by step, sambil ngobrol, sambil bercanda, sehingga lelah itu tidak begitu terasa. Sampailah gue di pos Telaga Biru. Setelah berkumpul, ada beberapa orang temen gue juga sudah menunggu gue di pos Telaga Biru. Akhirnya gue melanjutkan lagi perjalanan ke pos Payancangan, yaitu pos simpangan di mana menuju ke air terjun. Setelah melanjutkan perjalanan, disinilah salah satu temen gue yang biasa mendaki mengalami kram. Kram ini adalah commonly terjadi di gunung, sehingga kita tidak bisa melangkah dan kaki terasa kaku. Gue udah berjalan duluan, karena temen gue merasa dia masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya gue di pos Payancangan, gue menunggu temen gue tersebut. Lama gue menunggu. Tak lama gue menunggu, hujan pun turun dengan lebatnya. Akhirnya temen gue sampai. Dan setelah mempertimbangkan kondisi kaki temen gue tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk turun dan tidak jadi mendaki. Karena di saat itu gue membawa telepon satelit, gue menghubungi driver gue saat itu untuk menunggu. Karena ada salah seorang temen gue akan pulang. Setelah gue berkomunikasi, driver gue menunggu, akhirnya salah seorang temen gue menghantarkan temen gue pulang ke Cibodas. Di situ gue menunggu jauh lebih lama lagi dan perjalanan pun terkendala. Bagi gue itu tidak ada masalah. Gue berdua menunggu temen gue di pos Payancangan. Sambil minum kopi, gue buka matras dan gue menggelar. Gue sambil tidur di pos Payancangan. Hujan begitu lebat. Kira-kira 3 atau 4 jam gue menunggu. Temen gue yang menghantarkan temen gue tadi balik kembali. Perjalanan gue mulai dari pos Payancangan menuju Kandang Batu. Melewati banyak pos bayangan. Ada Rawadenok, ada Batu Kukus. Akhirnya sampailah gue di pos Pamandangan. Pos Pamandangan ini adalah pos sebelum menyeberang ke air panas. Kondisi saat itu sudah maghrib. Karena memang gue terlalu lama menunggu di bawah. Dan tanpa kendala akhirnya gue sampai di pos Kandang Batu. Gue melihat semua rombongan sudah di dalam tenda dan tenda sudah berdiri. Dan semua teman-teman dan semua rombongan sudah makan. Akhirnya gue mendirikan tenda khusus untuk gue sendiri. Dan gue beristirahat saat itu. Suasana memang sudah sangat malam. Kondisi para pendaki sampai saat itu aman dan terkendali.
kecuali salah seorang temen gue yang tidak melanjutkan perjalanan ke puncak gunung yang sudah dihantarkan pulang oleh temen gue. Malam itu hujan rintik-rintik, tidak begitu deras, dan gue mendengar langkah kaki para pendaki terus berdatangan ke puncak Gunung Gede. Keesokan paginya gue menyiapkan sarapan pagi, gue buka logistik dan gue membuat sarapan untuk semua rombongan yang mendaki saat itu. Kebetulan ada beberapa perempuan juga membantu gue membuat sarapan. Gue membuat nasi goreng dengan porsi yang sangat besar supaya bisa memberikan suplai energi kepada teman-teman yang lain untuk mendaki. Beberapa temen gue juga banyak yang menikmati keindahan dari kandang batu. Karena kandang batu ini di posisi di bawah itu ada sumber mata air panas. Banyak dari teman-teman gue berendam dan mandi di aliran air panas saat itu. Dan tak jauh dari kandang batu juga ada air terjun kecil yang bisa dinikmati dan pemandangannya cukup indah. Setelah hari beranjak siang, akhirnya gue melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Gede saat itu. Perjalanan pelan, akhirnya gue melewati kandang badak. Di saat di kandang badak, hujan mulai turun dan kabut sangat tebal. Cuaca sangat dingin. Gue berjalan terus pelan dan pelan, sangat pelan. Sehingga salah seorang temen gue sudah mulai kedinginan. Tapi gue terus mengajak dia untuk berjalan. Dan akhirnya gue bertemu dengan rombongan adik gue karena dia juga berhenti dan kecapean karena situasi berkabut dan sangat dingin. Setelah melewati tanjakan setan, kami terus berjalan. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Gue tertinggal sangat jauh saat itu. Setelah gue memasuki gerbang puncak Gunung Gede, gue bertemu dengan adik gue dan teman-teman gue yang lain membuat tenda di pinggiran jurang karena dia sudah tidak sanggup lagi menjalani perjalanan karena sudah ditimpa hujan yang deras dan sangat dingin saat itu. Karena tidak ada lahan untuk membuat tenda, gua dengan rombongan memutuskan untuk camp di Surya Kencana. Saat itu situasi sudah gelap. Gua menggunakan senter berjalan di punggungan Gunung Gede. Sampai di puncak Gunung Gede jam 7 malam. Di saat jam 7 malam tersebut, salah seorang teman gua sudah mulai kelelahan dan sudah mulai bergetar kedinginan. Datanglah seorang teman gua menampar teman gua yang sudah kedinginan itu dan membentak dia supaya terus bergerak. Akhirnya setelah briefing di sana, gue putuskan untuk bikin tenda di puncak Gunung Gede. Gue mencari lahan atau posisi yang cukup untuk menggelar tenda. Salah satu dari rombongan gua yang ikut tidak bisa menggelar tenda dengan posisi sempurna. Mereka terpaksa menggelar plyseat hingga tidur di sana. Kondisi istirahat gua malam itu kurang maksimal. Sehingga jam 3 subuh gue terbangun dan gue tidak bisa tidur. Akhirnya gue duduk di depan tenda menikmati dinginnya Gunung Gede dan gue berharap ada sunrise. Tapi ini kali kedua pendakian gue ke Gunung Gede, gue tidak bisa melihat sunrise. Cuaca sangat buruk, angin sangat kencang. Beberapa temen gue juga keluar tenda. Kami menikmati suasana subuh di puncak Gunung Gede. Kami berfoto-foto. Simak nanti di part 2. Gue akan bercerita tentang perjalanan gue turun di alun-alun Surya Kencana, di mana gue mengalami sakit. Sehingga gue harus beristirahat di Surya Kencana sejenak. Thank you for watching my vlog. Jangan lupa subscribe my channel. Oke?